Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam? Semoga sahabat alam sehat semua dan dilancarkan semua urusan. Amin. Pada video kali ini kita akan mencoba menelusuri tentang alam dan marga satwa yang berkenaan dengan aspek keberadaan dan keadaannya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat alam yang berbahagia, Allah telah menciptakan alam dan seluruh isinya ini dengan penuh kesempurnaan. Setiap ciptaan Allah merupakan ayat-ayat Allah dan wajib kita pelihara dan kita jaga kelestariannya. Juga wajib pula kita untuk mempelajarinya agar manfaat dan faedah serta mudaratnya dari setiap makhluk ciptaan Allah itu akan lebih rinci kita mengetahuinya. Begitu agungnya ciptaan Allah ini, begitu indahnya dan begitu maha pencipta Allah sang pencipta. Kicauan burung dan bunyi suara-suara binatang liar di dalam hutan begitu syahdu, membuai asa, menggelora jiwa, membuai sukma, sepi, sunyi, damai dalam keanekaragaman. Mari kita jaga alam ini, mari kita rawat dan penuh ketulusan dan keikhlasan agar alam terus bersahabat dengan manusia dan bencana pun bisa tiada karenanya. Hai sahabat alam, konservasi alam semakin penting bagi kita. Ketika kerusakan lingkungan terus terjadi, jika ini tidak dilakukan, akan ada kerugian besar bagi manusia. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan mementingkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dalam boklet informasi dasar kawasan konservasi dijelaskan kawasan konservasi merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah yang harus dijaga kondisi dan kelestariannya, bukannya malah dirusak dan dijadikan kawasan industri dan kawasan hunian atau perumahan. Kawasan konservasi di Indonesia sampai tahun 2017 lalu, pemerintah Indonesia telah menetapkan 521 kawasan konservasi. Semuanya itu meliputi wilayah dengan total luas 27.108.486 hektar. Semoga kawasan ini terus lestari, bahkan kalau bisa terus bertambah, bukannya berkurang, karena berbagai kepentingan pribadi atau golongan. Hai sahabat alam, sejak kecil kita telah diajari oleh orang tua kita untuk membiasakan cinta terhadap sesama, termasuk terhadap hewan, suaka marga satwa, tempat di mana hewan atau fauna liar dilindungi juga harus kita lestarikan keberadaannya. Ingatkah sahabat alam, kapan terakhir kali sahabat alam studi tour mengunjungi suaka alam marga satwa?
Dan hewan apa saja yang sudah sahabat alam lihat di sana? Mari kita mengingat kembali serba-serbi mengenai suaka alam marga satwa dengan menonton video ini. Sahabat alam dapat melihat bagaimana penghuni alam liar hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya di alam liar sana. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari cara hidup binatang liar dan membandingkannya dengan cara hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dengan ilmu dan akalnya. Hutan adalah ekosistem yang kaya akan pepohonan hijau, juga vegetasi tumbuhan yang sangat banyak. Di dalam ekosistem hutan, berbagai hewan menggantungkan hidupnya, mulai dari serangga hingga mamalia besar. Namun apa jadinya jika kegiatan manusia yang merusak hutan? Bagaimana nasib hewan-hewan yang lain yang hidup di dalamnya? Dilansir dari WWF, setengah dari jumlah asli hutan di dunia ini telah hilang dan masih terus ditebang dengan kecepatan 10 kali lipat dibandingkan pertumbuhannya. Kerusakan hutan dapat merubah persediaan air. Air akan jadi kotor karena polusi dari kegiatan manusia, atau kekeringan akibat hilangnya tumbuhan hijau. Lambat laun, hewan akan kekurangan air bersih dan dengan terpaksa mengkonsumsi air kotor berpolusi yang dapat menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Sahabat alam pencinta alam sejati, hewan pemakan tumbuhan akan banyak yang mati karena kelaparan, sedangkan yang bertahan hidup akan habis dimangsa oleh hewan buas pemakan daging, sehingga predator pemakan hewan tersebut lama-kelamaan akan mengalami kelaparan massal yang berujung pada kepunahan juga. Coba kita bayangkan bagaimana binatang buas dan binatang-binatang yang ada di hutan tidak marah pada manusia. Tempat tinggal mereka, rumah mereka, habitat mereka dirusak oleh tangan-tangan kotor sang cukong penguasa rimba, hanya untuk memenuhi nafsu pribadinya belaka. Coba kita rasakan, seandainya kita yang diperlakukan seperti itu, diusir dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, tanpa ada kesalahan apa-apa, apakah kita tidak marah dan murka? Begitu juga penghuni hutan rimba, mereka marah dan mereka murka dengan cara-cara mereka, dan Allah pun murka karenanya. Sebab Allah telah memperingatkan berkali-kali dalam ayat-ayatnya bahwa kerusakan alam di langit dan di bumi ini diakibatkan oleh ulah tangan-tangan jahil manusia juga. Semoga video ini bisa menginspirasi kita untuk lebih menjaga alam ini agar tetap lestari
dan makhluk di dalamnya tetap hidup damai, serta ekosistem tetap berjalan seperti adanya. Cukup sekian dulu ulasannya. Selamat menonton kelanjutan videonya. Semoga bermanfaat untuk sahabat alam semuanya. Selamat menonton.